Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Felicia Putri Kamal dengan NIM 523154012. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tahapan cara melakukan coding dan entry data ke dalam SPSS dan juga menggunakan Microsoft Excel sebagai pemenuhan tugas responsi mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Rizky Rasmiati. Baik, pada tugas kali ini instruksinya adalah kami melakukan proses coding pada kuesioner terlampir menggunakan Microsoft Excel, kemudian dilanjutkan dengan proses entry data. Ini kuesioner yang akan kita lakukan coding datanya. Nah, berikut adalah kuesionernya. Di sini keterangannya ada nomor kuesioner, kemudian enumerator, dan data-data yang akan kita masukkan. Nah, saya sudah siapkan coding book-nya. Nah, di dalam coding book ini, pertama sekali kita perlu melakukan menyusun kode-kode untuk data yang nantinya akan dimasukkan, seperti enumerator. Nah, di enumerator ini ada beberapa orang yang kemudian dijadikan kode seperti nomor 1 Sabrina, kemudian nomor 2 Alia, nomor 3 Fairuzia, nomor 3 Aini, nomor 5 Anissa Ansis, dan nomor 6 Desi Pasaribu. Ada tanggal wawancara dan waktu data. Kemudian ini adalah bagian utamanya daripada coding yang akan dilakukan pada hari ini. Nama responden, kemudian tanggal lahir, jenis kelamin, usia responden, usia suami, nama balita, jenis kelamin, usia balita, agama, alamat, dusun, desa, pekerjaan responden, dan pekerjaan suami. Nah, di sini dibuat keterangannya untuk tanggal lahir itu tanggal, bulan, dan tahun, susunan penulisannya. Kemudian untuk jenis kelamin itu kodenya 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Kemudian untuk usia responden, di sini dibuat usia responden dan usia suaminya keterangannya dalam tahun, sehingga nanti pada saat melakukan coding kita tinggal memasukkan angkanya saja, tidak perlu membuat keterangan tahunnya seperti itu. Kemudian untuk jenis kelamin balita juga sama, 1 laki-laki 2 perempuan. Untuk usia balita di sini kita buat dalam bulan, sehingga nanti juga sama pada saat melakukan coding kita tinggal memasukkan saja angkanya. Kemudian untuk agama itu 1 Islam, 2 Katolik, 3 Protestan, 4 Hindu, dan 5 Buddha. Untuk alamat itu masukkan data yang ada pada kuesioner sama seperti dusun dan desa. Nah, untuk pekerjaan responden kita buat di sini sama seperti yang ada pada contoh kuesioner untuk codingnya, yaitu pada pekerjaan responden 0 tidak bekerja atau ibu rumah tangga. Kemudian ini kita buat ini tidak bekerja atau ibu rumah tangga. Kemudian 1 PNS atau ABRI, dan seterusnya. Begitu juga untuk pekerjaan suaminya, 0 untuk tidak bekerja, dan sesuai dengan yang ada di sini untuk pekerjaan responden itu 0, maka nanti kita akan buat pada codingnya. Langsung aja kita masuk coding kuesionernya. Nah, saya juga sudah siapkan di sini seperti data yang ada pada kuesioner terlampir. Untuk nomor kuesionernya 01, kemudian enumerator atas nama Alia itu berada pada nomor urut 2 berikut ini. Kemudian untuk nama respondennya kita masukkan Ibu A seperti yang ada pada kuesioner, kemudian tanggal lahirnya tanggal 20 bulan Juli tahun 1988. Kemudian untuk jenis kelaminnya perempuan kita buat angka 2. Usia responden karena sudah kita buat di coding book itu dalam tahun, maka kita tinggal buat angkanya 32, usia suami 35. Kemudian nama balita A. Untuk jenis kelamin balita itu perempuan, maka kita buat angka 2. Kemudian usia balita itu karena sudah kita buat juga dalam bentuk bulan pada coding, maka kita tinggal buat
di sini angkanya yaitu 14 bulan. Nah, untuk agamanya sendiri pada kuesioner tertera itu Islam, maka kita buat di sini satu, yaitu Islam. Bersama seperti yang ada pada coding book kita yang ini. Oke, kemudian kita lanjut untuk alamat kita masukkan seperti yang ada di kuesioner, begitu juga dusun dan desanya. Untuk pekerjaan responden itu ibu rumah tangga, jadi sehingga kita masukkan sini angkanya 0 sesuai pada coding book ibu rumah tangga itu sama dengan 0. Kemudian untuk pekerjaan suami sendiri adalah nelayan, maka seperti pada coding book itu juga karena nelayan itu 7, maka kita tinggal buat di sini yaitu 7. Seperti itu. Nah, kemudian dari data-data ini kita siapkan sebanyak 6 data ini akan nantinya kita masukkan ke kuesioner untuk kita entry datanya, yaitu data responden, yaitu nomor urut 1, kemudian jenis kelamin responden, jenis kelamin balita, agama, pekerjaan responden, dan pekerjaan suami. Ini adalah data-data yang terdapat coding booknya, artinya datanya data nominal, bukan data ordinal seperti alamat, dusun, dan desa seperti itu. Maka langsung saja kita beralih ke dalam SPSS dengan data ke-6 data ini. Nah, sekarang kita sudah beralih ke SPSS. Kita perlu beralih ke menu variable view. Kemudian dari variable view ini kita masukkan data-data yang tadi, yang 6 data tadi. Nah, di sini yang pertama perlu kita perhatikan adalah desimalnya. Kita harus menghilangkan semua desimal di sini. Karena pada data kita tidak ada data pengukuran, sehingga juga tidak ada data desimal di dalamnya. Sehingga kita nolkan semua. Kemudian untuk measurement-nya itu semua kita buat nominal karena memang data-data kita itu semuanya nominal. Nah, selanjutnya setelah sudah mengubah desimal dan measurement atau alat ukurnya, kita beralih ke value-nya. Nah, di sini jenis kelamin. Untuk jenis kelamin kita ubah, kita berikan label di sini ya. Kita berikan satu itu untuk laki-laki, sehingga nanti ketika kita memasukkan data akan ada keterangannya. Kita tekan add biar dia masuk, kemudian 2 untuk perempuan. Dan tekan add lagi. Setelah muncul semuanya di sini, maka kita tekan OK. Nah, kita lakukan hal yang sama pada jenis kelamin balitanya. Kita tinggal copy aja, karena yang di atas sudah kita lakukan. Nah, selanjutnya untuk agama. Saya sudah siapkan codingnya di sini. Untuk agama, untuk agama, di sini kita tinggal Ctrl V aja. Kemudian kita lihat di sini apakah sudah benar atau belum. Nah, 1 Islam, 2 Katolik, 3 Protestan, 4 Hindu, dan 5 Buddha. Kemudian kita tekan OK untuk konfirmasi. Selanjutnya kita lakukan coding untuk pekerjaan suami dan istri. Saya sudah siapkan codingnya, kita tinggal copy. Kita copy juga yang untuk pekerjaan suami. Nanti terakhir kita cek apakah sudah benar. Nah, sekarang kita cek bersama-sama. Nah, di sini sudah masuk ya, untuk pekerjaan responden itu 0 tidak bekerja atau IRT, ibu rumah tangga. Kemudian 1 untuk PNS dan ABRI, begitu juga seterusnya. Kita tekan OK untuk menyimpan. Kemudian, nah, kita periksa lagi yang pekerjaan suami. Nah, di sini 0 untuk tidak bekerja, kemudian nelayan itu berada pada nomor 7, sudah seperti yang kita buat di Microsoft Excel tadi. Lalu kita tekan OK untuk menyimpan. Nah, setelah
sudah selesai melakukan pengecekan ini, terutama terkait value-nya agar nanti muncul, kita beralih ke data view yang ada di kiri bawah ujung. Nah, di sini tampilannya sudah masuk ya. Ada responden, jenis kelamin balita, agama, pekerjaan responden, dan pekerjaan suami. Sekarang kita masukkan data yang ada di sini. Nah, data hasil kuesioner tadi yang sudah kita coding ke dalam SPSS-nya. Responden itu satu, kemudian untuk jenis kelamin responden itu dua, jenis kelamin balita itu juga dua, agama itu satu, pekerjaan responden nol, dan pekerjaan suami tujuh. Nah, setelah seperti ini, kita bisa mengecek apakah sudah benar seperti itu. Nah, sudah muncul ya di sini dari tadi yang coding berubah menjadi keterangan. Kita kembali lagi ke tampilan awal. Nah, ini codingnya sudah sesuai, responden, jenis kelamin, agama, pekerjaan responden, dan pekerjaan suami. Kita tekan yang ini, yang menu ini, value label, sehingga kita bisa melihat datanya. Apa angka-angka tersebut. Nah, sudah muncul. Sudah selesai. Berikut adalah tahapan coding data dan entry data seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.